Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan ujian akhir semester kami pada mata kuliah proses bisnis. Adapun anggota kelompok pada kelompok 4 ini yaitu ada saya sendiri Najmi Laila dengan NIM F1S1 20016, kemudian ada Zikri Hanafi dengan NIM F1S1 20067, kemudian Muhammad Firly Ramadan dengan NIM F1S1 20007, Muhammad Sadam Abdillah Hawid dengan NIM F1S1 20064, dan terakhir ada Arif Chandra Firmansyah dengan NIM F1S1 20006. Baik, slide selanjutnya. Di sini kami akan membahas beberapa agenda, yaitu ada pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Untuk pendahuluannya, perkembangan teknologi dewasa berkembang begitu pesat. Banyak teknologi yang semakin berkembang pesat yang mana ditunjukkan untuk semakin mempermudah kehidupan manusia. Untuk manajemen proses bisnis yang efektif dan efisien dapat menghasilkan nilai-nilai kompetitif bagi perusahaan. Proses bisnis yang dikelola dengan baik akan mampu menumbuhkan peluang, namun perusahaan terkadang kurang memahami dan tidak mampu mengontrol proses bisnis yang dimilikinya. Lanjut. Kemudian kita akan memasuki bagian pembahasan. Di sini pertama yaitu membahas tentang value chain. Adapun definisinya yaitu rantai nilai atau value chain adalah konsep aktivitas bisnis dalam menciptakan produk atau layanan, mulai dari proses perancangan, proses produksi, distribusi ke konsumsi, hingga pelayanan setelah pemasaran. Konsep ini menekankan proses dan aktivitas yang dapat menambah nilai pada layanan atau produk. Aktivitasnya bisa terjadi dalam satu perusahaan atau beberapa perusahaan yang sedang bekerja sama. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Muhammad Sadam Abdillah Hawid. Kepada Sadam, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis value chain dan aktivitasnya. Value chain analisis pertama kali dijelaskan oleh Profesor Harvard Business School, Michael Porter pada tahun 1985 melalui bukunya yang berjudul Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. Sejak saat itu, teknik ini menjadi alat yang berguna bagi perusahaan untuk membantu mendapatkan keunggulan kompetitif. Teknik ini merupakan strategi untuk menganalisis aktivitas internal bisnis. Dengan kata lain, analisis ini dapat menunjukkan letak keunggulan kompetitif maupun kekurangan suatu perusahaan. Fokusnya untuk mendapat pemahaman terkait biaya dan aktivitas bisnis yang bisa meningkatkan nilai produk. Aktivitas rantai nilai terbagi menjadi dua, antara lain yang pertama, primary activities, yaitu aktivitas yang berhubungan langsung dengan penciptaan produk, penjualan, pengiriman, pemeliharaan, dan pelayanan. Aktivitas ini terdiri dari inbound logistics, operations, outbound logistics, marketing, dan sales, dan service. Yang kedua, support activities, yaitu aktivitas yang mendukung operasional perusahaan secara keseluruhan dan berperan pada primary activities. Aktivitas ini terdiri dari procurement atau purchasing, human resource management, technological development, dan infrastruktur. Dengan meminimalisir biaya produksi. Fungsinya bagi produk adalah untuk meningkatkan value dan pemanfaatan yang akan perusahaan produksi. Selain itu, fungsi lainnya antara lain yang pertama, memudahkan perusahaan untuk penelitian dan pengembangan terhadap produk mereka. Yang kedua, membantu merancang produk sehingga produk berkualitas dan proses pemasarannya lancar. Yang ketiga, membantu perusahaan dalam proses produksi, terutama terkait efisiensi biaya dan jumlah produk. Dan yang terakhir adalah meningkatkan peluang pasar dan proses penjualan produk. Selanjutnya, cara analisis value chain. Ada dua pendekatan berbeda pada metode analisis rantai nilai ini. Pendekatan cara analisis tergantung dari jenis keunggulan kompetitif apa yang ingin perusahaan ciptakan, yakni keunggulan biaya atau keunggulan
diferensiasi. Berikut penjelasan dan langkah umumnya. Yang pertama, keunggulan biaya atau cost advantage. Pendekatan ini berguna ketika perusahaan mencoba untuk bersaing keuangan, ingin mengetahui sumber keuntungan dan kerugian biaya, serta faktor yang mendorong biaya tersebut. Perusahaan mengidentifikasi setiap kegiatan dan biayanya, kemudian mengidentifikasi peluang untuk mengurangi biaya produksi. Yang kedua, keunggulan diferensiasi atau differentiation advantage. Pendekatan ini cocok untuk perusahaan yang ingin menciptakan produk atau jasa yang unggul dalam pasar. Contohnya adalah Apple, Google, dan Starbucks. Perusahaan mengidentifikasi kegiatan penciptaan nilai pelanggan, melakukan evaluasi strategi diferensiasi, serta mengidentifikasi diferensiasi berkelanjutan yang paling baik. Pembahasan selanjutnya, implementasi value chain dalam sebuah jurnal. Jadi kami memiliki dua jurnal. Yang pertama berjudul Analisis Value Chain dalam Upaya Peningkatan Competitive Advantage, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Airlangga, volume 27, nomor 2, tahun Juni sampai November 2017, penulis Ratna Kristiana Dewi dan Basuki. Abstrak dari jurnal ini berisi tentang ketatnya persaingan bisnis di bidang jasa akomodasi khususnya di Surabaya, yang mana hal tersebut menuntut masing-masing jasa akomodasi untuk memberikan pelayanan dan fasilitas semaksimal mungkin agar dapat bersaing dengan kompetitor lain. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi aktivitas-aktivitas primer dalam proses analisis value chain untuk peningkatan competitive advantage atau keunggulan bersaing, dalam rangka mendukung strategi cost leadership pada penginapan remaja Jawa Timur agar dapat bertahan dan menang dengan pondok wisata dan penginapan lainnya di Surabaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yang dipilih adalah studi kasus. Adapun jenis penelitian ini adalah exploratory research. Materi selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Arif Chandra Firmansyah. Kepada Arif, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan waktunya. Selanjutnya saya akan melanjutkan mengenai analisis dan juga resume dari jurnal pertama yang kami ambil, yang berjudul Analisis Value Chain dalam Upaya Peningkatan Competitive Advantage, di mana pada jurnal ini itu menjelaskan tentang bagaimana ketatnya persaingan bisnis di bidang jasa akomodasi khususnya di Surabaya. Untuk dapat bertahan dan menang dalam persaingan tersebut, pelaku bisnis pun dituntut untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan dan strategi bisnisnya. Salah satu alat analisis manajemen biaya yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk membuat keputusan strategis dalam menghadapi persaingan bisnis adalah dengan analisis value chain, di mana analisis value chain itu merupakan alat untuk memahami value chain atau rantai nilai yang membentuk suatu produk. Value chain ini berasal dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan, mulai dari bahan baku sampai ke pengolahan dan juga hingga ke tangan konsumen, termasuk juga pelayanan pernah jual. Dengan demikian, value chain ini dapat digunakan sebagai salah satu alat analisis manajemen biaya untuk pengambilan keputusan strategis dalam menghadapi persaingan bisnis yang semakin ketat. Keputusan ini menentukan strategi kompetitif yang akan diaplikasikan, apakah menggunakan strategi cost leadership atau diferensiasi untuk berkompetisi di pasar. Next. Metode penelitian. Di dalam jurnal ini, metode penelitian yang digunakan itu menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metodenya yang dipilih adalah studi kasus, di mana penelitian ini itu mengidentifikasikan aktivitas-aktivitas primer dalam proses analisis value chain dan melakukan proses analisis value chain pada aktivitas-aktivitas primer untuk meningkatkan keunggulan bersaing dalam rangka mendukung strategi cost leadership di penginapan remaja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Pengumpulan data itu dilakukan dengan menggunakan wawancara secara berulang antara peneliti dengan subjek penelitian, di mana subjek penelitian itu adalah kepala dinas atau sekretaris atau Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Kemudian juga ada ketua koordinator petugas dan karyawan penginapan remaja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Dan selain itu
dalam penelitian ini juga dilakukan dengan observasi atau pengamatan secara langsung ke penginapan remaja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Next. Kemudian dari pengamatan yang sudah dilakukan itu dapatlah hasil penelitian di mana hasil penelitian ini menyatakan bahwa penginapan remaja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu industri akomodasi milik pemerintah Provinsi Jawa Timur itu telah menetapkan cost leadership sebagai strategi persaingannya. Penginapan remaja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur telah menganalisis value chain terutama pada aktivitas primernya sebagai upaya peningkatan competitive advantage atau keunggulan bersaing dalam rangka mendukung penerapan strategis cost leadership. Kemudian analisis value chain pada aktivitas primer khususnya logistik dan dalam penginapan remaja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur menghasilkan potensi peningkatan penghematan biaya sebagaimana dalam pembahasan yang sudah ada dalam penelitian. Mungkin untuk pembahasan selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Firly Ramadan. Kepada Muhammad Firly dipersilakan.
Baik, terima kasih Firly. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Zikri Hanafi. Kepada Zikri dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan di jurnal 2, yaitu di bagian kesimpulan. Nah, dari pembahasan kedua aspek, dapat disimpulkan bahwa pinisi backpacker masih memiliki kelemahan dalam menciptakan revenue stream di luar layanan utama mereka. Sistem pengambilan keputusan yang masih kurang bagus, pengaturan human resource atau struktur bisnis, serta teknologi pendukung yang digunakan. Secara keseluruhan, selling point yang dapat diunggulkan oleh pinisi backpacker adalah hostel dengan harga murah dan terjangkau dikarenakan biaya operasional perusahaan dapat ditekan dengan jumlah pegawai yang sedikit. Selain itu, pada lokasinya yang strategis dan didukung dengan pemasaran dan promosi melalui media online yang kuat menjadikannya sebagai keunggulan tersendiri yang dimiliki pinisi backpacker. Kemudian bagian selanjutnya itu penutup kesimpulan secara keseluruhan. Baiklah, kesimpulannya yang pertama itu value chain adalah proses pengantaran produk dari input sampai hilir dengan aktivitas-aktivitas yang dapat dibagi-bagi dan lebih efisien dibandingkan dengan pesaingnya. Kemudian pada jurnal pertama dapat disimpulkan berdasarkan pengamatan, wawancara di lapangan dan menganalisis dokumen yang ada serta pengolahan dan pembahasan hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan tentang proses analisis value chain dalam upaya peningkatan competitive advantage guna mendukung penerapan strategi cost leadership pada penginapan remaja. Analisis value chain pada aktivitas primer, khususnya logistik, dalam penginapan remaja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur, menghasilkan potensi peningkatan penghematan biaya sebagaimana dalam pembahasan penelitian. Kemudian pada jurnal kedua, berdasarkan hasil value chain analysis dan business model Canvas, pinisi backpacker hostel yang saat ini terdapat isu utama yang perlu diangkat, yaitu dari kemampuan pinisi backpacker hostel dalam menciptakan revenue stream. Maka terdapat beberapa rekomendasi yang dikemukakan untuk mengembangkan revenue stream dengan biaya yang cenderung tidak besar. Kemudian tujuan utama dari menerapkan value chain adalah meningkatkan keuntungan perusahaan dan sebisa mungkin mengurangi biaya produksi perusahaan. Yang bisa kita lihat contohnya seperti kedua jurnal tersebut. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Zikri. Itulah penjelasan dari kelompok kami mengenai value chain dan implementasinya dalam dua buah jurnal. Adapun kesalahan dalam pengucapannya kami mohon maaf. Sebagai moderator saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.